Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Naiska Mukaromah dengan NIM 2311050009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas toksikologi saya dengan judul pestisida. Pestisida sebagai kebutuhan penggunaan pestisida, insektisida, herbisida, fungisida, redentisida, fungiben meluas di masyarakat untuk pertanian. Resiko toksisitas. Banyak jenis pestisida memiliki tingkat toksisitas yang berbeda, mulai dari akut hingga kronis. Kurangnya kesadaran umum masyarakat, petani tidak menyadari gejala keracunan pestisida karena gejalanya seringkali tidak spesifik, seperti mual, pusing, dan lain-lain. Dampak serius, keracunan dapat menimbulkan kelainan neurologis, kerusakan organ, hingga kematian. Pentingnya penelitian, perlunya identifikasi jenis pestisida yang berisiko tinggi dan penanganan yang tepat. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi dan mekanisme toksisitas jenis pestisida utama, organoklorin, organofosfat, karbamat, piteroid, dan lain-lain. Kedua, bagaimana gejala spesifik keracunan berdasarkan jenis pestisida. Apa langkah pencegahan dan pertolongan pertama yang efektif untuk kasus keracunan pestisida di lapangan. Selanjutnya ada tujuan mengidentifikasi klasifikasi toksisitas LD50 dan mekanisme kerja pestisida. Yang kedua, mendeskripsikan gejala klinis dan tanda keracunan spesifik untuk tiap golongan pestisida. Yang ketiga, merumuskan paduan pencegahan dan penanganan awal keracunan pestisida. Selanjutnya ada klasifikasi dan toksisitas pestisida. Keracunan pestisida terjadi bila ada bahan pestisida yang mengenai atau masuk ke tubuh dalam jumlah tertentu. Klasifikasi berdasarkan bahan aktif. Yang pertama ada insektisida. Organoklorin bersifat karsiogenik. Organofosfat dan karbamat toksik tinggi, penghambat asetikolinesterase. Yang kedua herbisida, senyawa klorofenoksi, toksisitas relatif rendah. Pipiridin, parakuat atau dikuat, sangat toksik, radikal bebas. Yang ketiga ada fungisida, turunan merkuri, diokarbomat, derivat, vitamin, dan lain-lain. Dan yang terakhir rodentisida adalah warfarin, antikoagulan. Selanjutnya, klasifikasi toksisitas berdasarkan LD50 oral tikus. Sangat berbahaya sekali jika kurang dari 5 mg per kilogram. Sangat berbahaya 5-50 mg per kilogram. Berbahaya 50-500 mg per kilogram. Mekanisme kerja organofosfat. Asetikolimerase, enzim yang berfungsi menghidrolisis asetikolin. Mekanisme toksik organofosfat karbamat menghambat ACHE, menyebabkan penumpukan asetilon di ujung saraf. Dampak rangsangan yang berlangsung terus-menerus pada sistem saraf dan otot menyebabkan mual, muntah, diare, dan lain-lain. Klasifikasi utama pestisida dalam konteks laboratorium. Ada pestisida di laboratorium sering dilakukan untuk tujuan analisis, standar referensi kemurnian atau pengujian toksisitas. Yang pertama adalah organofosfat, contoh senyawa diazinon, metalin, karbofuran. Yang kedua ada pipiridil, contoh senyawa parakuat. Yang ketiga ada organoklorin, contoh senyawanya ada DDT, lindane, endosulfan. Dan keempat ada piteroid, contoh senyawa sipermetrin. Dan yang terakhir ada radentisida, antikoagulan, contoh senyawa warfarin. Penanganan akibat keracunan. Penanganan spesifik pada bagian penanganan dalam artikel contohnya dibawa ke rumah sakit. Tindakan pendukung untuk menjaga pernafasan, sirkulasi, dan fungsi vital lainnya. Cara preparasi pestisida yang benar. Aspek kunci penggunaan yang tepat, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang benar. Penggunaan alat pelindung diri atau APD yang memadai, mengikuti petunjuk penggunaan dan dosis yang dianjurkan. Rekomendasi tambahan, penyimpanan yang aman, pembuangan kemasan yang benar. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulan utama, penggunaan pestisida yang tidak dapat beresiko menyebabkan keracunan di mana organofosfat menghambat aktivitas kolinerase. Saran, pentingnya edukasi dan kepatuhan dalam penggunaan pestisida termasuk penggunaan APD untuk mencegah keracunan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.